Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Bab yang berikutnya yaitu bab al-khawf minasyirk. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul khawf minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Bab rasa takut dari kesyirikan. Al-musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini setelah bab tentang keutamaan tauhid, setelah bab yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memurnikan tauhid masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Kemudian disebutkannya bab ini, babul khauf minasyirik, bab rasa takut dari kesyirikan, ialah supaya orang-orang yang telah berusaha memurnikan tauhidnya, dia senantiasa waspada akan kesyirikan-kesyirikan yang bisa mengotori tauhidnya. Dan juga seringkalinya orang-orang yang telah memurnikan tauhid atau orang-orang yang mengetahui keutamaan-keutamaan tauhid, dia merasa bahwasanya dia ini betul-betul telah murni tauhidnya. Padahal belum tentu demikian. Sehingga perlu disebutkan bab khusus, bab tentang takut dari kesyirikan, supaya terus waspada dari kesyirikan-kesyirikan yang bisa mengotorinya. Dan ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Ini merupakan sifatnya kaum salihin, yaitu mereka yang takut kesyirikan, kemunafikan itu menimpa dirinya. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dari Abdullah ibn Abi Mulaikah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang tabi'in, dia pernah mengatakan adraktu salasin,
adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Saya ini mendapati 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua khawatir dirinya ditimpa kemunafikan. Nah, ini sifatnya para sahabatul kiram. Betul-betul mereka khawatir, takut yang namanya kemunafikan akan menjangkiti hati mereka. Demikian pula sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bersama bahwasanya sahabat Umar ini Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan surga. Umar fil jannah, kata Rasul. Umar itu dalam surga. Walaupun demikian, sahabat Umar ini berkata kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya dengan sungguh-sungguh. Bertanya apakah betul, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku kepadamu termasuk golongan orang-orang kaum munafikin? Sahabat Hudzaifah itu ialah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang diberitahu secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama kaum munafikin. Maka sahabat Umar di sini bertanya, apakah Rasul menyebutkan nama saya bersama dengan rombongan kaum munafikin? Maka sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tidak. Ini adalah sifatnya kaum mukminin. Al-khauf min syirik, rasa takut dari kesyirikan. Untuk bisa menimbulkan rasa khauf ini, untuk bisa menimbulkan rasa takut, waspadaan dari kesyirikan ini, itu bisa ditempuh dengan beberapa cara. Cara yang pertama ialah dengan cara mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan. Dengan cara mengetahui bahaya-bahaya kesyirikan. Hukuman atau dosa yang ditimbulkan daripadanya. Ancaman-ancaman dan semua perkara yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, bila seorang itu tahu bagaimana bahaya syirik, bagaimana hukumannya, bagaimana ancamannya, maka di situ akan tumbuh yang namanya rasa khauf, rasa takut dari kesyirikan. Cara yang kedua ialah dengan cara membaca ucapan-ucapan para nabi atau para rasul, serta ucapan salafun salih, generasi yang terbaik umat ini, yang menggambarkan rasa takut mereka dari kesyirikan. Menggambarkan rasa takut mereka dari kesyirikan. Seperti ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam
Nanti akan disebutkan dalam bab ini insyaallah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan anak turunan saya dari menyembah patung. Juga seperti sabda Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asrar. Perkara yang paling saya takutkan menimpa kalian ialah syirik kecil. Sudah tadi seperti ucapannya sahabat Umar bin Khattab. Juga tadi ucapannya Abdullah ibn Abi Mulaikah dan semisalnya. Ini semuanya bisa menumbuhkan rasa khauf dari kesyirikan. Artinya mereka saja, para nabi, para rasul, salafun saleh, orang-orang yang terbaik, itu saja takut dari kesyirikan, takut tertimpa kemunafikan, apalagi orang yang kayak kita ini. Seharusnya lebih takut lagi. Nah, ini dua cara yang memungkinkan bagi kita untuk bisa menumbuhkan rasa khauf, rasa takut dari kesyirikan ini. Tapi semuanya akan disebutkan dalil-dalilnya pada bab yang disebutkan di sini oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Adapun yang namanya kesyirikan, syirik itu dibagi menjadi dua. Syirik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirik dalam perkara ibadah. Syirik dalam perkara ibadah. yakni menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya dalam beribadah kepadanya. Nanti akan seperinci insyaallah. Syirik yang kedua ialah syirik dalam perkara zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syirik dalam hal zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, untuk jenis yang kedua ini, syirik dalam perkara zat Allah Tabaraka wa Ta'ala dibagi dua oleh para ulama. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah syirik ta'til. Namanya syirik ta'til atau syirik juhud atau syirik nafi. Itu nama-nama istilah yang lainnya. Syirik ta'til, juhud, nafi. Maksudnya syirik dalam bentuk menafikan, menentang, menolak. Seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. La'natullahi alaih. Di mana dia ini menentang adanya Allah Ta'ala. Menolak, meniadakan adanya Allah Ta'ala. Masuk pula dalam bab ini syirik dalam bab ta'til ini, penolakan ini, yang dilakukan oleh ahlul bid'ah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Atau salah satunya.
Ini seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah, menolak nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atau Mu'tazilah yang menetapkan nama saja tanpa sifat. Atau Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah menetapkan nama dan sebagian sifat. Ini semua masuk dalam bab syirik ta'til atau syirik juhud. Syirik dalam bentuk menolak, meniadakan. Yang kedua, syirik dalam perkara zat Allah Ta'ala ini disebut dengan syirik tandid. Syirik tandid maksudnya ialah, pengertian syirik tandid maksudnya ialah menjadikan sesembahan, menjadikan sesembahan atau Tuhan selain Allah Ta'ala di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Menjadikan sesembahan atau Tuhan pencipta selain Allah bersama dengan Allah juga dalam perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Contohnya sekarang seperti keyakinannya orang Majusi. Ta'tiqadul Majus. Mereka meyakini bahwasanya terang, cahaya itu yang menciptakan kebaikan. Cahaya atau terang itu menciptakan kebaikan. Sementara yang gelap ini yang menciptakan kejelekan. Juga seperti keyakinannya orang Mu'tazilah. Keyakinannya orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Itu namanya syirik tandid. Masuk pula dalam bab ini ialah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini namanya syirik tandid. Dua macam kesyirikan yang berkaitan dengan zat Allah Ta'ala. Adapun yang pertama tadi, syirik fil ibadah. Syirik dalam perkara ibadah kepada Allah Ta'ala. Inilah kesyirikan yang dimaksud di sini oleh al-musannif rahimahullah. Babul khauf minasyirik. Bab rasa takut dari kesyirikan, yakni syirik fil ibadah. Syirik dalam perkara ibadah. Dan ini yang dimaksudkan oleh ucapan para ulama ketika menyebut kalimat syirik. Itu syirik dalam perkara ibadah. Syirik dalam perkara ibadah ini banyak. Namun dibagi oleh para ulama menjadi dua. Syirik dalam perkara ibadah itu dibagi secara global menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah syirkun akbar. Syirik besar. Syirik yang besar, yaitu pengertiannya ialah
mempersembahkan satu jenis ibadah, satu jenis saja, mempersembahkan satu jenis saja dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Taala. Mempersembahkan ibadah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Taala. Ini syirik akbar, syirik besar. Dalam keadaan ibadah itu baik dalam bentuk lafaz atau perbuatan atau semisalnya ucapan, itu sungguhnya diperintahkan secara syar'i. Kalau dipersembahkan kepada Allah, itu berarti dia keimanan, berarti dia tauhid, berarti dia ikhlas. Maka kalau dipersembahkan untuk selain Allah Taala, itu namanya kesyirikan dan kekufuran besar. Ini yang namanya syirik akbar, syirik besar. Mempersembahkan satu jenis ibadah dari ibadah-ibadah yang ada ini kepada selain Allah Taala. Yang mana ibadah itu kalau dipersembahkan kepada Allah bernilai tauhid, keimanan dan keikhlasan. Maka berarti kalau dipersembahkan untuk selain Allah Taala, maka itulah yang namanya syirik besar, kekufuran yang sangat besar. Di antara syirik besar, contoh-contoh syirik yang besar ialah syirik dalam perkara doa. Yang kedua, syirik dalam hal kecintaan, mahabbah. Menyekutukan Allah dalam perkara doa. Yang kedua, menyekutukan Allah dalam perkara kecintaan. Yang ketiga, menyekutukan Allah dalam perkara niat, kehendak. Dan yang keempat, menyekutukan Allah dalam perkara ketaatan. Ini bab-bab yang di situ dimasukkan dalam kategori syirik besar. Yang kedua ialah syirik asghar, syirik kecil. Syirik yang kecil, definisinya ialah semua ucapan atau perbuatan atau keinginan, semua ucapan, semua perbuatan, semua keinginan iradah yang tidak mencapai tingkatan ibadah, dan dia ini sebagai jalan atau wasilah perantara menuju kepada syirik besar. Saya ulangi lagi. Yang namanya syirik kecil ialah semua ucapan atau perbuatan atau kehendak niat itu semua belum mencapai tingkatan ibadah, belum mencapai martabat ibadah, namun menjadi perantara, wasilah menuju kepada syirik besar. Kemudian perbuatan tadi, ucapan tadi, yang dapat tadi dalam syariat dijuluki sebagai syirik.
dalam syariat disebut sebagai syirik. Gambarannya ialah misalkan kita mendapati ayat atau hadis yang menerangkan bahwasanya ucapan A itu syirik, dijuluki syirik dalam perkara agama ini. Namun ucapan ini sungguhnya tidak mencapai martabat ibadah. Namun ucapan tersebut menjadi wasilah perantara menuju kepada syirik yang besar. Contohnya ialah riya yang ringan, yasir riya, riya, niatan riya yang ringan, yang kecil. Beribadah kepada Allah, berniat supaya dilihat sama orang lain. Niatan dia ini, riya dia ini, kecil, yasir, tipis, riyanya itu. Nah, niatan riya seperti itu namanya iradah, kehendak riya itu. Ini sungguhnya belum mencapai tingkatan ibadah, karena masih kecil, masih tipis. Namun bisa menjurus kepada syirik akbar, syirik yang besar kalau dibiarkan. Contoh yang lain seperti bersumpah dengan selain Allah Taala. Bersumpah dengan selain nama Allah Taala. Juga demikian. Ini disebut dengan istilah syirik asghar, syirik yang kecil. Jadi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menjadi perantara menuju ke syirik yang besar. Nah, lalu bedanya apa? Apa perbedaan antara syirik yang besar dengan syirik yang kecil? Perbedaannya ialah satu. Perbedaannya ialah satu. Kalau syirik besar itu bisa menghapuskan semua keimanan. Syirik yang besar itu bisa menghapuskan semua keimanan. Sementara syirik yang kecil mengurangi nilai keimanan saja. Yang kedua, syirik yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik yang kecil tidak demikian. Syirik yang besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sementara syirik yang kecil tidak demikian. Yang ketiga ialah syirik yang besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Syirik yang besar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Jadi kalau dia mati di atas kesyirikan tadi. Sementara syirik yang kecil tidak membatalkan, tidak membuat kekal pelakunya dalam neraka. Kalau syirik yang besar membuat pelakunya kekal dalam neraka, kalau yang kecil tidak demikian. Yang berikutnya, syirik yang besar, syirik yang besar diperangi pelakunya.
Syirik yang besar itu pelakunya diperangi, dibunuh kalau tidak mau tobat daripadanya. Sementara syirik yang kecil tidak demikian. Yang berikutnya, perbedaan yang berikutnya ialah kalau syirik yang besar itu menghapus semua amalan. Syirik yang besar itu menghapus semua amalan. Baik amalan dia saat itu yang kecampuran syirik, atau amal-amal yang lain yang dulu dia lakukan. Semua amal dia hancur, binasa, hapus dengan syirik akbar ini tadi. Adapun syirik kecil, syirik asghar, hanya membatalkan amalan yang tercampur dengan syirik kecil itu saja. Misalkan, saya terangkan sekarang, ada seorang sholat. Sholatnya itu dipersembahkan untuk selain Allah Taala. Dia sholat kepada patung-patung, atau kepada berhala-berhala, atau sholat menyembah kuburan dan semisalnya. Ini syirik besar. Syirik besar. Nah, dengan tindakan sholat seperti ini, maka semua amalan yang dia lakukan selama ini hancur berantakan, hapus lantaran syirik besar tersebut. Ini syirik besar. Sekarang syirik yang kecil. Misalkan dia sholat. Dia sholat, dalam sholatnya itu terjangkiti penyakit riya. Sholatnya itu diperbagus karena ada bapaknya, atau karena ada ibunya, atau karena ada mertuanya, atau karena ada mantunya, atau misalnya. Diperindah sholatnya itu dikarenakan ada orang lain yang melihat. Ini syirik kecil, riya namanya. Maka dikatakan yang batal itu ialah sholat tadi saja. Adapun amal-amal yang lainnya masih utuh, tidak batal dengan tindakan riya tadi. Ini beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara syirik akbar dan syirik yang asghar. Bagaimanapun keadaannya, tidak boleh kemudian kita meremehkan yang namanya kesyirikan, baik syirik asghar, apalagi syirik yang besar, syirik yang akbar. Sehingga harus berupaya semasa mungkin menjauhkan diri kita masing-masing dari yang namanya kesyirikan ini tadi. Nah, adapun pembagian syirik ini banyak lagi. Ada syirik ucapan, ada syirik perbuatan, ada syirik yang jelas, ada yang samar. Itu semuanya macam-macam pembagiannya, dan itu semuanya masuk dalam lingkup pembagian yang dua tadi. Ada yang besar, ada yang kecil. Syirik dalam perkara lafaz, ada yang besar, ada yang kecil. Syirik dalam perbuatan, ada yang besar, ada yang kecil. Syirik dalam perkara i'tiqad, ada yang besar, ada yang kecil. Syirik yang nampak jelas, ada yang besar, ada yang kecil. Syirik yang samar, ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga semua pembagian kesyirikan yang disebutkan oleh para ulama itu semuanya larinya ke sini. Ada yang syirkun akbar, ada yang syirkun asghar. Nah, wallahu a'lam. Ini mukaddimah pendahuluan tentang masalah syirik yang perlu disampaikan. Dan insyaallah taala kalau difahami penjelasan tentang masalah syirik ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya
beberapa ayat dan hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik, tentang masalah bahaya syirik, yang mengharuskan kita memiliki rasa khauf, rasa takut dari kesyirikan tadi menimpa kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.